Satu hal ini kalau gak bisa memancing rejeki apapun ke dalam dirimu, kayaknya gak mungkin deh. Karena ini yang paling bagus, paling dasar, dan paling bisa kita uji coba. Ayo kita bahas, yang menarik nih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul. Kalau dipikir-pikir banyak sekali materi Pagar Kehidupan yang berkaitan dengan masalah rezeki ya. Tapi kok saya bingung kenapa satu hal ini belum pernah saya berikan kepada kamu. Padahal jujur, satu hal ini yang paling penting. Bahkan kalau nggak ada satu hal ini, ya mimpi aja deh yang namanya rezeki itu datang ke dalam hidup kita. Sekali lagi, apapun yang saya berikan ini sudah saya uji coba, jadi silakan kamu dengerin, renungkan, dan uji coba juga dong. Bener nggak nih? Apa cuman ngomong doang? Yuk kita praktekin. Gini, pertama, saya selalu bilang, dalam Pagar Kehidupan, saya bilang berulang kali bahwa rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu apa sih? Rezeki itu adalah semua yang membuat kamu bahagia. Setuju nggak? Setuju ya? Nah sekarang kalau rezeki itu segala sesuatu yang bisa membuat kita bahagia, saya ingin di bagian depan ini coba kamu renungkan dulu, lihat diri kamu sendiri. Seberapa bahagianya diri kamu saat ini? Dari 1 sampai 10 di angka berapa saat ini kebahagiaan kamu berada? Tulis di komentar, nanti saya berikan hati. Nah, angka berapapun yang kamu tulis, saya beruntung ya karena kamu sudah berani menulisnya dengan jujur. Kenapa? Karena nggak banyak orang loh yang mau menuliskan dengan jujur dan saya percaya bahwa kamu adalah orang yang jujur. Kenapa harus jujur? Karena semakin jujur, teknik ini akan semakin powerful atau berhasil buat kamu. Gini nih caranya nih. Pertama, rezeki itu kan segala sesuatu yang membuat kita bahagia, setuju ya? Nah sekarang, saya ingin coba kita lihat hidup kita sendiri. Tadi kamu sudah menuliskan di angka berapa kebahagiaan kamu berada. Saya mau tanya balik sama kamu. Diri kamu selama ini tahu nggak kenapa kebahagiaan kamu ada di angka segitu? Saya ulangi pertanyaan saya, ini penting, saya harus taruh ini di bagian paling depan, karena pertanyaan ini yang merubah hidup saya sampai detik ini. Apakah kamu tahu kenapa kebahagiaan kamu tuh, rezekimu, ada di angka segitu saat ini? Kalau saya ditanya, jujur, saya sendiri dulu jawabnya nggak tahu. Kalau kamu nggak tahu, biar saya beritahu jawabannya. Inilah penyebabnya. Kamu menjadi seperti sekarang karena dirimu tidak begitu waras. Loh, sebentar mas, sebentar. Ini apa lagi nih? Aduh, baru paling depan. Di bagian depan saya kok udah ditampar lagi nih sama Mas Aryan. Maksudnya apa sih? Kenapa saya bisa-bisanya dibilang tidak begitu waras? Sebentar, dengerin dulu. Kebahagiaan kita tuh, rezeki kita tuh, syarat utamanya cuma satu. Kitanya harus waras dulu, bener nggak? Coba renungin deh. Bagaimana mungkin kebahagiaan dalam hidup kita bisa datang tuh? Bagaimana mungkin rezeki kita bisa datang dengan baik kalau kitanya nggak waras dulu? Setuju nggak? Nah sekarang wajar dong, di angka berapapun kamu tulis kebahagiaan kamu sekarang, itu kan bergantung dari seberapa warasnya diri kamu saat ini. Nah sekarang, kalau saya bilang waras, di pikiran kamu pasti langsung berpikir, enak aja, saya nggak gila mas, saya ini masih waras, buktinya saya masih bisa nonton Pagar Kehidupan. Kalau saya gila, kalau saya nggak waras, ya saya nggak ngerti dong Mas Aryan ngomong apa, gimana sih? Ini nih, ini perkara kita. Selalu menjadikan kewarasan itu sebagai pertanda kita gila atau enggak. Padahal bukan loh. Waras itu nggak ada kaitannya dengan gila atau enggak. Saya ulangi. Waras itu tidak ada kaitannya dengan gila atau tidak. Waras itu kaitannya dengan bahagia nggak sih kita dengan hidup kita sendiri saat ini. Semakin kita waras, semakin kita menuruti diri kita nih mau jadi apa, sebagaimana mestinya atau tidak. Nah sekarang,
Sampai detik ini kamu sudah setuju dengan saya bahwa memang benar. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia? Bagaimana mungkin rezeki kita bisa bagus kalau kita nggak waras? Sekarang pertanyaan berikutnya, Mas. Apa sih yang membuat saya jadi waras atau setengah waras seperti sekarang ini? Coba jelasin. Gampang jawabannya. Diri kita tuh hidup persis banget seperti sebuah angin. Angin itu kan ngalir kemanapun dia mau. Tapi angin itu tahu kemana dia tidak perlu memberikan dirinya sendiri untuk menolong makhluk-makhluk Tuhan. Pernah kamu pergi ke sebuah tempat kok gerahnya bukan main. Tapi pernah ya kamu pergi ke sebuah tempat tuh sejuk gitu. Kenapa bisa ada yang gerah? Kenapa bisa ada yang sejuk? Jawabannya, di tempat yang gerah nggak ada anginnya, oksigen ada. Tapi di tempat yang sejuk, selain ada oksigen, ada anginnya, Mas. Nah itu loh kita. Kewarasan kita tuh bergantung dari kita sendiri. Apakah kita mau dijajah oleh orang-orang yang membuat kita sedih terus, atau kita mau secara tegas mengatakan, "Hey, aku nggak boleh diginin sama kamu. Pergi kamu dari hidup saya." Mau nggak? Mau atau tidak kamu menjadi orang yang waras? Kalau mau, tegas dulu dengan diri kamu. Sehebat apapun kamu mencari uang, sehebat apapun kamu membuka diri untuk jodohmu, sehebat apapun kamu mencari cita-citamu, mengejar cita-citamu, kalau diri kamu tidak berani tegas dengan apa yang salah dengan hidupmu, dalam hidupmu, sama juga bohong. Halo sebentar Mas, tolong dijelasin lebih dalam lagi Mas. Ini menarik nih. Cuman saya belum begitu nangkep Mas. Coba tolong jelasin secara jelas, detail dan lebih dalam lagi. Oke. Saya jelasin secara detail dalam menggunakan perumpamaan. Ya, perumpamaan ini insya Allah seizin Tuhan bisa membuat kamu memahami lebih dalam. Gini perumpamaannya. Coba bayangin deh. Diri kamu nih hidup ya. Hidup sebagai seorang manusia. Kenapa harus pakai baju? Loh, saya tanya, kamu hidup sebagai manusia nih, keluar rumah harus pakai baju, kenapa? Kenapa harus pakai baju? Ya kalau gak pakai baju malu Mas. Oke, bagus jawabannya. Berarti kamu masih punya moral. Ya, bagus. Nah sekarang, kamu keluar rumah pakai baju karena malu, betul? Kenapa diri kamu tidak pernah malu dengan dirimu sendiri ketika diri kamu rela loh dikendalikan sama orang lain atas nama cinta? Atas nama uang. Kenapa? Diri kamu berani malu keluar rumah nggak pakai baju, bagus. Tapi kenapa diri kamu nggak malu sih ketika diri kamu dikendalikan sama orang hanya karena uang, hanya karena cinta coba? Berapa banyak kejadian bodoh yang mohon maaf terjadi dalam hidup kita, dalam hidup kamu, terus kamu tetap melakukannya hanya karena atas nama cinta. Nggak malu? Berapa banyak kejadian bodoh yang salah yang kamu tahu itu salah, kamu tahu itu ngaco, tapi atas nama uang doang, kamu terus melakukannya. Nggak malu. Mas, sebentar nih saya mau protes. Kalau atas nama uang saya nggak boleh malu dong. Kenapa? Ya kalau nggak ada uang, saya ngasih makan keluarga tuh pakai apa? Pakai daun. Kan hidup ini butuh uang, Mas. Kalau nggak ada uang, gimana caranya saya menafkahi anak istri saya atau menafkahi anak saya contohnya? Apalagi saya masih punya orang tua, Mas. Ya, yang harus saya nafkahi pakai uang. Jadi kalau saya dibilang nggak boleh malu atau nggak boleh kita itu jadi terjajah karena uang, saya kurang setuju, Mas. Karena bagaimanapun, saya rela deh, Mas, diinjek-injek orang. Saya rela deh diperlakukan tidak adil. Karena apa? Yang penting saya kerja buat duit. Itu yang sedang ada dalam pikiran kamu saat ini. Oke, gini, saya bantu kamu. Diri kamu nih sebenarnya percaya nggak sih sama yang namanya takdir Tuhan? Percaya nggak? Sahabat pagar kehidupan itu syarat utamanya harus beragama ya, apapun agama kamu. Karena materi pagar kehidupan itu selalu dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kamu sebagai sahabat pagar kehidupan, saya yakin apapun keyakinanmu, kamu percaya dengan keajaiban dan kuasa Tuhan. Benar ya? Sekarang kamu tahu nggak kenapa dalam hidup kamu kadang-kadang suka ada ketidakadilan? Saya ulangi pertanyaan saya. Kamu kan ngerasa nih Tuhan itu nggak adil.
Sehingga kamu mau bekerja apa aja gitu ya. Walaupun terjajah, masa bodoh deh. Yang penting dapat duit gitu ya. Bener nggak sih? Nah itu berarti kamu mengatakan Tuhan itu nggak adil. Kenapa? Karena kalau Tuhan adil buat kamu nggak boleh dong bekerja seperti ini. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan bisa tidak adil sama kamu? Tahu nggak jawabannya kenapa? Karena diri kamu tidak pernah adil dengan dirimu sendiri. Saya ulangi, Tuhan itu maha adil. Yang sebenarnya tidak adil itu adalah dirimu dengan tubuhmu dan hidupmu sendiri. Titik. Maksudnya apa? Kapan terakhir kali kamu mengatasnamakan kebahagiaan dirimu sendiri untuk segalanya sih? Itu bukan egois loh. Itu bukan selfish, bukan egois, bukan maunya suka-suka gue, bukan. Seperti yang saya sering bilang, kalau kita pengen orang lain bahagia, bahagiain dulu dirimu. Nggak akan mungkin kalau dirimu bahagia mengerjakan sesuatu, rezekimu tuh sempit, nggak akan mungkin. Itu setan nakut-nakutin. Karena kerjaannya mereka nakut-nakutin orang doang. Ya tapi mas, saya dulu pernah mas berusaha buka usaha gagal mas. Emangnya kamu kerja selalu berhasil? Coba sekarang pekerjaan apapun yang sedang kamu kerjakan nih, yang katanya kamu kerjain gak apa-apa deh demi duit saya diinjek-injek. Emangnya pekerjaan ini gak pernah gagal? Pernah gak? Pernah. Tapi kenapa kamu lanjutin? Oh karena kamu yakin setiap bulan digaji. Jadi kamu gak tahu ya bahwa orang yang menggaji kamu itu sendiri pun dia bisa loh suatu saat mecat kamu, mem-PHK kamu. Kenapa kita nggak yakin sih dengan kuasa Tuhan yang maha pemberi rezeki? Apalagi kalau kamu sering nonton Pagar Kehidupan, kan saya udah ajarin tuh gimana cara mancing rezeki. Tinggal dipraktekin aja. Dasarnya saya ingin kamu tahu, kalau kamu rezekinya pengen bagus, warasin dulu diri kamu. Potong diri kamu, kehidupanmu, putuskan dari orang-orang yang sudah terbukti racun dalam hidup kamu. Kalau mereka anggota keluarga, jangan putusin silaturahmi dengan mereka, nggak boleh. Yang harus kamu lakukan, pisahkan diri kamu untuk sementara dari mereka dengan alasan apapun. Dengan syarat, kamu tetap mengunjungi mereka seminggu sekali paling tidak. Itu yang benar. Apalagi orang yang racun itu nggak ada hubungannya dengan keluarga. Ya udah, putusin aja. Masalah rezeki, masalah uang, masalah jodoh itu bisa datang kalau kitanya waras, percaya deh. Dan waras itu bergantung dari kitanya sendiri. Mau nggak jadi orang waras? Yuk, sekarang dari video ini saya ingin kamu terbuka pikirannya. Bilang ke diri kamu, saat ini, detik ini, saya memilih untuk waras. Karena kewarasan saya itu bukan hanya membahagiakan saya sendiri, tapi juga membahagiakan orang-orang yang saya sayang. Kamu sayang nggak dengan orang-orang yang kamu cintai? Sayang sama anak kamu? Sayang sama orang tuamu? Sayang dengan pasangan yang kamu cintai? Sayang, mana buktinya? Buktinya bukan dengan duit yang kamu kasih kepada mereka. Bukan, buktinya seberapa bahagia dirimu untuk saat ini. Bahagiain diri itu pentingnya bukan main. Bahagiakan dulu dirimu. Maka orang-orang yang mencintaimu akan ikut bahagia. Itu loh pesan saya yang selalu saya ulangi kepada orang-orang yang saya bantu. Kebahagiaanmu itu adalah yang utama. Kebahagiaan itu pilihan. Camkan itu baik-baik ya. Coba deh. Coba kamu renungi perkataan saya dan praktekkan. Ini benar. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.